Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Baik, pertama-tama izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ahmad Syamil Zakir dengan NIM 2310101133 dari kelas Manajemen Bisnis Syariah Prodi Manajemen Bisnis Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Syariah Institut Agama Islam Tazkiyah. Pada kesempatan kali ini saya akan eh, melaksanakan tugas ujian tengah semester dari dosen saya yaitu Bapak Fahri Farid, yang mana saya mendapatkan tema kedua yaitu teori bangunan Islam dan tauhid dalam sumber daya manusia syariah. Nah, jadi sebelum saya memulai presentasi saya pada kesempatan kali ini, saya ingin sedikit menjelaskan tentang apa saja sih yang akan saya jelaskan eh, pada kesempatan presentasi ini. Baik, dalam presentasi ini kita akan mengeksplorasi teori pembangunan Islam dan pentingnya tauhid sebagai fondasi sumber daya manusia syariah. Eh, Sebagaimana judul yang tertera di atas, jadi kita nih saya akan menjelaskan eh, betapa pentingnya sih tauhid itu atau syariat dalam menjalankan atau dalam memanajemen sumber daya manusia pada suatu perusahaan ataupun organisasi. Nah, kami akan memeriksa konsep-konsep kunci dan implikasinya dalam bentuk nilai-nilai moral dan etika, praktik kepemimpinan dan kesejahteraan keseluruhan dalam organisasi Islam. Dengan memahami teori dan implementasinya, kita dapat menemukan lingkungan kerja yang lebih inklusif dan didorong oleh nilai-nilai syariah. Jadi tidak hanya bertujuan untuk menyelesaikan tugas ataupun sebagainya, namun kita juga harus berpikir atau eh, berpikir gimana sih organisasi kita itu atau sekelompok orang kita itu dapat menjalankan pekerjaannya dengan tidak terlepas dari nilai-nilai syariah. Baik, yang pertama yaitu nilai moral dan etika. Nah, di sini seperti yang tertera di slide, ya, kita mulai dengan teori bangunan Islam. Jadi apa saja sih itu teori bangunan Islam? Jadi teori bangunan Islam itu secara garis besar kita bagi menjadi tiga bagian, yaitu yang pertama ialah nilai moral dan etika, yang kedua adalah kepemimpinan berbasis syariah, dan yang ketiga ialah kesejahteraan dan keseimbangan. Untuk yang pertama yaitu nilai moral dan etika. Teori bangunan Islam menekankan pentingnya nilai-nilai moral dan etika dalam perilaku individu dan masyarakat. Dalam organisasi Islam, nilai-nilai ini membimbing karyawan untuk menjunjung tinggi prinsip-prinsip seperti kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab. Nah, jadi melalui tauhid dan syariat itu kita dapat menanamkan kepada eh, para anggota atau para orang-orang yang berada di dalam organisasi kita itu agar dapat menjalankan prinsip-prinsip yang sangat berguna bagi eh, kebutuhan atau tujuan tujuan dari organisasi kita. Apa saja sih eh, nilai-nilai tersebut? Di antaranya ialah seperti kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab. Tentunya kita tidak ingin berada sekelompok dengan orang yang tidak memiliki hal-hal tersebut. Seperti contohnya, dia suka berbuat curang, ataupun tidak bertanggung jawab dengan tugas-tugas yang telah diberikan, dan lain sebagainya. Maka dengan mempromosikan nilai-nilai ini, organisasi dapat menumbuhkan budaya kepercayaan, keadilan, dan akuntabilitas. Nah, jadi ketika eh, nilai-nilai moral dan etika itu telah tertanam, yang tentunya eh, baik, maka ini juga akan membangkitkan rasa percaya antara anggota ataupun organisasi dalam menjalankan tujuannya. Kemudian yang kedua ialah kepemimpinan berbasis syariah.
Kepemimpinan berbasis syariah dalam sebuah organisasi Islam ditandai dengan keadilan, kebijaksanaan, dan memimpin dengan memberi contoh. Jadi eh, dalam kepemimpinan berbasis syariah ini, sebagai seorang pemimpin ataupun seorang bos, kita tidak hanya mengatur atau eh, menjudge anggota-anggota kita, namun juga kita memberikan contoh bagaimana sih cara melakukan pekerjaan ini, dan pemimpin diharapkan untuk menciptakan lingkungan kerja yang positif di mana karyawan merasa dihargai dan termotivasi. Nah, ketika pemimpin dapat memberikan contoh dan juga menciptakan lingkungan kerja yang positif, tentunya hal ini akan mempermudah suatu organisasi untuk menjalankan segala kegiatannya. Kemudian, para pemimpin dapat menginspirasi tim mereka untuk unggul dan berkontribusi pada kesuksesan organisasi. Jadi, seperti memberikan reward ataupun pujian dan sebagainya agar eh, para anggota para anggotanya itu merasa tidak merasa tertekan berada di dalam organisasi tersebut. Kemudian yang ketiga ialah kesejahteraan dan keseimbangan. Islam menekankan pentingnya kesejahteraan individu dan masyarakat. Dalam konteks sumber daya manusia, ini berarti menciptakan lingkungan kerja yang mempromosikan keseimbangan kehidupan kerja dan mendukung kesejahteraan fisik dan mental karyawan. Mungkin kita sering mendengar istilah dari Barat, yaitu work-life balance, yaitu kita harus menyelaraskan antara kehidupan kita dan pekerjaan kita, itu harus saling selaras. Jangan terlalu bekerjanya terlalu over, terlalu berlebihan, sehingga melupakan hal-hal penting dalam hidupnya seperti istirahat, tidur, dan juga waktu berkumpul dengan keluarga. Ataupun sebaliknya, terlalu banyak istirahatnya tetapi kerjanya tidak maksimal. Ya, jadi itu keduanya harus saling seimbang, dan Islam juga mengajarkan atau hal ini juga telah eh, ada di dalam syariat kita. Kemudian dengan memprioritaskan kesejahteraan, organisasi dapat meningkatkan kepuasan karyawan, produktivitas, dan kesuksesan organisasi secara keseluruhan. Kemudian tauhid sebagai landasan. Nah, ketika tauhid kita telah jadikan sebagai landasan dalam eh, organisasi, maka ini akan membentuk 3 poin. Yang pertama ialah kesadaran akan tanggung jawab, yang kedua motivasi untuk berkontribusi, dan yang ketiga hubungan dengan misi ilahi. Oke, kesadaran akan tanggung jawab yaitu tauhid, keyakinan akan keesaan Allah menanamkan rasa tanggung jawab pada individu. Dengan memahami bahwa tindakan mereka akan dipertanggungjawabkan, karyawan menjadi lebih sadar akan tanggung jawab mereka di tempat kerja. Kesadaran ini menumbuhkan integritas, profesionalisme, dan komitmen terhadap keunggulan. Nah, jadi kembali ke seperti yang telah saya jelaskan di awal tadi, dengan tauhid kita itu melakukan pekerjaan itu ada seperti merasa eh, ada pengeremnya atau ada yang membatasi agar kita tidak melakukan hal-hal yang merugikan organisasi ataupun perusahaan, karena semuanya itu akan dipertanggungjawabkan dalam syariat Islam. Di akhir nanti kita akan mempertanggungjawabkan apa saja yang telah kita lakukan ke dunia. Jadi ini juga kembali ke nilai moral dan etika yang telah dijelaskan tadi. Kemudian motivasi untuk berkontribusi. Tauhid mengajarkan bahwa setiap individu memiliki peran dan tanggung jawab dalam masyarakat. Dalam konteks sumber daya manusia, ini berarti bahwa karyawan termotivasi untuk berkontribusi positif bagi organisasi dan masyarakat secara keseluruhan. Motivasi intrinsik ini mengarah pada pemecahan masalah yang proaktif, inovasi, dan rasa tujuan di tempat kerja. Kemudian yang ketiga ialah hubungan dengan misi ilahi. Apa itu? Dalam organisasi Islam, karyawan memahami bahwa pekerjaan mereka adalah bagian dari misi ilahi yang lebih besar, dengan menyelaraskan tindakan dan tujuan mereka dengan prinsip-prinsip Islam. Karyawan menemukan makna dan motivasi dalam pekerjaan mereka. Hubungan dengan misi ilahi ini dengan membawa kepuasan dan dedikasi pada peran mereka. Eh, Sebagaimana di salah satu ayat bahwasanya agama Islam itu adalah agama yang rahmatan lil alamin dan kafatan linnas. Tidak hanya eh, sebagai rahmat bagi seluruh alam, tetapi juga saling
memberi manfaat kepada seluruh manusia yang ada di bumi ini. Jadi dengan menyambungkan hubungan dengan ilahi dan pekerjaan, tentunya hal ini dapat menjadi dorongan tambahan bagi anggota organisasi agar dapat menjalankan tugasnya dengan lebih baik lagi. Kemudian yang selanjutnya ialah implementasi dalam SDM syariah. Nah, ketika kita telah mengetahui peran-peran dari syariah dan juga tauhid dalam organisasi, maka selanjutnya kita perlu untuk mengimplementasikannya dalam manajemen sumber daya manusia berbasis syariah. Kita dapat mulai dengan yang pertama yaitu pelatihan dan pendidikan. Apa itu pelatihan dan pendidikan? Penerapan teori bangunan Islam dan tauhid dalam sumber daya manusia syariah dimulai dengan pemberian pelatihan dan pendidikan. Organisasi dapat melakukan program yang menunjukkan nilai-nilai Islam dan etika kerja yang baik. Ini mungkin termasuk pelatihan tentang kepemimpinan yang adil, manajemen waktu, dan keterampilan interpersonal. Dengan mengintegrasikan ajaran-ajaran ini, karyawan mendapatkan pemahaman yang lebih dalam dan penerapan praktis nilai-nilai Islam dalam pekerjaan mereka. Jadi seperti diberikan pemahaman bahwasanya eh, apa sih hubungan eh, agama Islam atau syariat dan tauhid dalam sumber daya SDM syariah. Jadi kayak kita mulai itu dengan memberikan pelatihan atau memberikan masukan-masukan pengetahuan kepada anggota-anggota agar mereka paham bahwasanya hal ini itu memiliki eh, benang merah ataupun kesambungan antara satu dan yang lainnya. Kemudian setelah memberikan pelatihan dan pendidikan, kita juga harus membuat sebuah kebijakan yang berbasis syariah. Karena untuk menciptakan lingkungan kerja yang islami, organisasi dapat mengembangkan kebijakan dan prosedur yang mencerminkan prinsip-prinsip syariah. Kebijakan ini dapat mencakup bidang-bidang seperti kompensasi yang adil, perlakuan yang sama terhadap karyawan, dan dukungan untuk kesejahteraan karyawan. Dengan menyelaraskan kebijakan dengan nilai-nilai Islam, organisasi memastikan keadilan dan menciptakan lingkungan kerja yang mendukung. Setelah kita memberikan pemahaman kepada anggota, kita juga harus membuat kebijakan dengan berbasis syariah. Contohnya ialah seperti membatasi hijab antara ikhwan dan akhwat. Kemudian ketika sudah berada di waktu untuk beribadah, kita harus menyelesaikan segala pekerjaan dan kembali untuk beribadah. Dan tentunya hal ini juga dapat menambah keberkahan dari pekerjaan yang sedang kita lakukan. Kemudian yang terakhir ialah implementasi yang terakhir, lingkungan kerja yang positif. Lingkungan kerja yang positif sangat penting untuk mengimplementasikan teori bangunan Islam dan tauhid dalam sumber daya manusia syariah. Organisasi harus menemukan budaya kolaborasi, rasa hormat, dan dukungan di antara rekan kerja. Kegiatan seperti acara sosial dan latihan membangun tim dapat memperkuat hubungan dan meningkatkan motivasi dan produktivitas karyawan. Nah, eh, dengan lingkungan kerja yang positif, tentunya hal ini akan memberikan dampak baik kepada karyawan maupun anggota. Kenapa? Karena ketika lingkungan kerja yang positif, maka otomatis para anggota ataupun karyawan itu akan merasa aman di dalamnya. Mereka tidak merasa tertekan dan mereka dapat melakukan pekerjaannya dengan maksimal. Bayangkan jika kita menekankan atau mengekang anggota kita untuk mengerjakan sesuatu yang kita inginkan. Contohnya, kita sebagai seorang bos, kita memaksa, memarahi, dan membangun lingkungan kerja yang tidak positif ataupun negatif. Tentunya hal ini akan berdampak kepada kinerja mereka dan organisasi pun tidak akan mencapai atau mendapatkan goals yang diinginkannya. Kesimpulannya ialah teori bangunan Islam dan landasan tauhid memainkan peran penting dalam membentuk sumber daya manusia syariah. Dengan memahami dan menerapkan konsep-konsep ini, organisasi dapat menciptakan lingkungan kerja yang digerakkan oleh nilai yang mempromosikan perilaku moral dan etika, keadilan dan kepemimpinan, dan kesejahteraan secara keseluruhan. Merangkul prinsip-prinsip ini menemukan tempat kerja yang harmonis dan produktif sejalan dengan ajaran Islam. Nah, jadi dengan kita uh, menggunakan landasan
teori bangunan Islam dan tauhid dalam sumber daya manusia berbasis syariah ini dapat menyebabkan eh, hal-hal atau anggota kita itu melakukan nilai-nilai moral seperti etika yang baik, keadilan, dan kesamarataan, tidak memilih-milih, dan tentunya adil, merangkul prinsip-prinsip ini menumbuhkan tempat kerja yang harmonis dan produktif jalan dengan agama Islam. Jadi ketika kita telah menjalankan hal ini, maka segala tujuan yang kita inginkan itu akan terwujud dan tentunya itu sejalan dengan ajaran-ajaran agama Islam. Nah, baik, mungkin sekian yang dapat saya presentasikan pada kesempatan kali ini. Jikalau ada salah saya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.